Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, berjumpa kembali dengan dapur kita. Di kesempatan sore hari ini, dapur kita ingin kembali membagikan resep-resep sederhana, resep jajanan tradisional yang pastinya sangat enak, super lezat, simpel prosesnya, dan bahan-bahannya pun juga mudah kita dapatkan di sekitar kita. Dan hari ini dapur kita akan membuat kue tradisional dadar gulung ya. Dadar gulung ini sangat lembut, isiannya sangat manis, jadi cocok sekali untuk sajian ketika di rumah ada hajatan. Dan tidak usah berlama-lama, yuk langsung saja menuju ke tutorialnya. Untuk yang pertama, di sini saya telah menyiapkan setengah butir kelapa parut, kemudian akan saya masukkan di dalam teflon. Lanjut, ini saya akan membuat isiannya ya. Kemudian saya tambahkan gula pasir kurang lebih 200 gram. Kemudian setelah itu nyalakan kompornya, kita aduk-aduk sampai tercampur rata ya. Namun sebelumnya tadi saya telah menambahkan 1/4 sendok teh garam dan juga 50 ml air dan juga daun pandan. Mohon maaf ketika memasukkan tadi saya lupa merecord ya teman-teman. Kemudian setelah semua bahan kita masukkan, kita aduk-aduk sampai kelapanya matang, gulanya terlarut, dan jangan lupa nanti sebelum kita angkat selalu cek rasa apakah rasa dari isian ini sudah pas atau belum dengan selera yang kita inginkan. Dan setelah kita aduk-aduk beberapa waktu, sepertinya ini gula telah larut dan kemudian kompor bisa kita matikan ya. Lanjut kita dinginkan terlebih dahulu. Kita akan membuat kulit dari dadar gulungnya. Untuk kulit dari dadar gulung sendiri, di sini saya menyiapkan 250 gram tepung terigu. Kemudian akan saya tambahkan dengan 2 sendok makan tepung tapioka. Lanjut saya tambahkan setengah sendok teh garam. Dan kemudian di sini saya telah menyiapkan 1 butir telur, kemudian saya ambil mangkok kecil dan pecahkan telurnya, lalu kita kocok lepas. Dan setelah kita kocok lepas, kemudian telurnya bisa langsung kita tuangkan ke dalam adonan ya. Kemudian setelah itu kita akan menambahkan pasta pandan kurang lebih sebanyak setengah sendok teh. Lalu kita aduk-aduk ya supaya tercampur rata. Dan setelah itu di sini saya telah menyiapkan santan segar sebanyak 500 ml. Tuangkan sedikit demi sedikit untuk santannya ya, supaya mudah untuk mencampurnya dan supaya nanti hasil dari adonan kita ini lembut dan tentunya hasilnya sangat luar biasa. Kita masukkan sedikit demi sedikit sampai habis ya. Kemudian jika warnanya kurang menarik bisa kita tambahkan lagi pewarnanya. Untuk kali ini saya menambahkan sedikit warna hijau dan warna kuning ya teman-teman. Kemudian kita aduk-aduk lagi sampai semua tercampur rata. Dan setelah dipastikan semua tercampur rata, untuk tahap yang terakhir di sini saya akan menambahkan minyak goreng sebanyak 1 sendok makan. Oke, kemudian aduk-aduk kembali sampai minyak pun tercampur rata ya. Dan setelah itu kita akan menyaring adonan yang kita siapkan ini. Sini saya mulai melakukan proses penyaringan ya teman-teman. Kenapa diperlukan proses penyaringan? Supaya hasil dari adonan kue gulung ini lembut ya. Pasti ketika kita membuat adonannya ada bahan-bahan yang masih menggerindil. Jadi untuk menghilangkan bahan-bahan yang menggerindil kita perlu melakukan proses penyaringan. Dan setelah proses penyaringan selesai,
Kita akan menuju ke proses selanjutnya ya, yakni kita akan membuat kulit dari dadar gulungnya. Dan inilah hasil adonan yang telah kita saring ya, hasilnya sangat lembut sekali. Oke, untuk proses pembuatan dadar gulung di sini saya telah memanaskan teflon ya. Tunggu sampai panas. Kemudian sebelum kita masukkan, aduk-aduk adonan terlebih dahulu ya. Kemudian saya menggunakan ukuran centong nasi ya. Saya tuangkan 1 centong nasi ke dalam teflon, kemudian ratakan ya. Dan kita memasaknya menggunakan api kecil saja. Kita tunggu sampai adonannya matang. Sembari membuat adonan di sini saya ingin menyapa teman-teman semua ya. Saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang hingga saat ini selalu mendukung channel saya. Saya tidak bisa membalas semua kebaikan kalian ya. Saya hanya bisa mendoakan semoga kebaikan kalian dibalas dengan beribu kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya dan diberikan kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Dan ini satu kulit telah selesai ya, kemudian kita akan melanjutkan untuk penggorengan yang selanjutnya. Oh iya, tips dari saya ya, jika kalian ingin membuat adonan kulit dadar gulung ini dengan pori-pori besar, ketika kita sebelum memasukkan adonan bisa kita tambahkan dengan minyak goreng ya di teflonnya. Namun jika kalian ingin menggunakan pori-pori kecil, cukup dipanaskan saja, tapi jangan terlalu panas. Oke, di sini saya pembuatan kulit dadar gulungnya telah selesai ya. Langsung saja akan saya mulai gulung untuk adonan dadar gulung kali ini. Saya ambil isiannya tadi 1 sendok makan, kemudian taruh di bagian tengah, lalu lipat-lipat kulit dadar gulungnya dan kita gulung sehingga menghasilkan dadar gulung yang cantik dan manis tentunya. Dan hasilnya seperti di layar ya teman-teman. Dan kita akan melakukannya lagi ya supaya kalian lebih memahaminya. Kita isikan isiannya di tengah-tengah, dikira-kira saja ya ukurannya sesuai dengan selera. Kemudian kita lipat-lipat supaya isiannya tidak terlepas, lalu kita gulung. Untuk kue dadar gulung ini sendiri cocok sekali sebagai hidangan ketika di rumah ada acara ya, maupun sebagai ide jualan ini sangat cocok sekali. Karena rasanya yang manis dan lembut, pasti banyak orang-orang yang menyukainya ketika kita bikin ide jualan. Jadi tidak ada salahnya ya jika kalian mencoba membuat kue ini sebagai ide jualan ketika kalian mempunyai usaha jualan kue basah ataupun ingin memulai usaha tapi masih bingung ingin usaha apa. Jadi kita buat saja usaha kue basah dengan tema dadar gulung. Ini sangat simpel prosesnya. Bahan-bahannya pun juga sangat simpel, dijamin banyak orang yang menyukai. Dan oke, proses pembuatan dadar gulung telah selesai ya. Ini hasil dadar gulung yang kita bikin hari ini ya. Warna hijaunya sangat cantik, teksturnya juga sangat lembut dan dalamnya sangat manis. Dan saya rasa video saya cukup sampai di sini dulu ya teman-teman. Apabila ada salah-salah kata maupun kekurangan, saya mohon maaf ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.